yang lebih mengerikannya gitu kan, waktu itu ketika saya tidur kan pos seperti ini, kaki sini gitu kan. Di dalam pos? Ya di dalam pos. Di sini tuh ini real dan nyata ya, tempatnya juga masih ada gitu kan. Di sini tuh ada jendela. Nah, di jendela di sini galon, air galon tempat kita minum. Kaca tuh, ya, lihat ke depan ya. Iya. Kaca ketika saya tidur, itu kan sebentar. Di sana itu kayak ada sosok wanita gitu kan, yang melihat sama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ujil Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar nih sahabat The Myth Official? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Dalam kali ini saya mendatangkan narasumber nih yang ada di sebelah saya nih. Boleh kenalan dulu nih? Oh boleh Pak. Ya, nama saya Kang Jaja. Nah, kesehariannya saya bekerja gitu kan sebagai petugas keamanan. Petugas keamanan nih. Sedikit aja ceritanya yang mau diceritain. Ya. Saya tuh sekarang mau berbagi kisah tentang pengalaman saya di tahun 2017 gitu kan. Dulu saya pernah bekerja di salah satu pabrik yang berada di daerah Kota Cimahi. Khususnya di Jalan Lewi Gajah gitu kan. Nah, pabrik itu ketika saya masuk gitu ya Kang Ojil gitu kan, bangunannya itu beda dari bangunan yang lain gitu kan. Gitu. Cukup ya, sedikit dulu aja ya ceritanya ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, untuk sahabat The Myth Official jangan lupa untuk subscribe, comment, and like agar channel kami terus berkembang. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih nih buat sahabat The Myth Official yang sudah subscribe, comment, and like. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Nah, Kang Jaja boleh diceritain nih dari awal mula sampai akhir. Dan buat sahabat The Myth Official jangan lupa nonton ya ceritanya dari Kang Jaja dari awal sampai akhir, jangan skip ya. Boleh Kang Jaja diceritain. Jadi waktu itu saya sebelum kerja di pabrik itu bekerja dulu di hotel. Setelah di hotel habis kontrak, saya pindah kerja ke area Cimahi, dan di sana itu boleh dibilang bangunan pabriknya itu beda dari yang lain gitu kan. Sampai sekarang pun boleh dibilang bangunan pabrik itu belum berubah dan belum direnovasi. Iya. Dan yang paling gitu kan, pertama kali saya masuk ke sana itu auranya itu udah berbeda gitu kan dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang lain, mungkin karena bangunannya terlihat tua gitu kan, dan sedikit ya boleh dibilang auranya agak menakutkan sih gitu kan. Gitu ya. Tahun berapa tuh? Iya, itu tahun 2017, dan saya itu bekerja di sana kurang lebih hampir 3 tahun lah gitu kan. Ya. Gitu baru lumayan ya 3 tahun ya. Iya, gitu kan. Dan kebetulan waktu itu saya itu kerja pertama kali itu masuk shift bagian malam. Bagian malam sama rekan saya gitu kan, ya boleh inilah saya nggak berani nyebut nama aslinya gitu kan ya, singkat aja. Ya disamarin aja ya. Iya, sama Bapak Aka gitu kan, karena tidak enak lah pabriknya masih beroperasi gitu kan. Nah, ketika saya kerja di sana, kita pengenalan area ke area A sampai boleh dibilang sampai 4 area lah gitu kan. 4 area. Patroli pada saat malam itu ya? Iya, pagi dulu gitu kan. Kita pengenalan area karena kita baru. Waktu itu, tapi untungnya waktu ngincat bulan puasa, jadi rasa seramnya itu berkurang lah bulan puasa gitu kan. Dikarenakan kan jam 1 atau jam 2 sudah ada yang sahur-sahur gitu kan. Iya gitu kan. Jadi masih kurang lah Ramadan ya. Gitu kan. Nah, kejadian itu waktu itu tuh setelah mau masuk setelah beres bulan Ramadan, menginjak bulan mau masuk ke pabrik gitu kan. Masuk pabrik. Nah, ada di sana itu gitu kan seorang karyawan gitu kan, yang bilang sama saya dan rekan saya, "Pak, gimana sih gitu kan, selama bekerja di sini udah dapat apa aja gitu kan." Nah, udah dapat apa aja ya, saya bilang
nggak dapat apa-apa, dan alhamdulillah gitu kan, jangan sampailah mendapatkan hal yang kayak gitulah tentang gaib gitu kan. Ya Kang Ojil gitu kan. Nah setelah itu kami itu sama teman bercerita kenapa sih gitu kan seorang karyawan kok bertanya-tanya seolah pabrik ini angker atau menakut-nakuti sama kita gitu kan. Padahal baru masuk pertama Iya. kali gitu ya. Iya gitu kan. Gitu. Sebelumnya juga karyawan kita kan 2 minggu itu kita masuk. Ya 2 minggu kan kerja kita jaga jarak. Namanya security kan sama karyawan kan baru-baru kan kita jaga jarak gitu kan. Baca karakter dulu. Ya belum terlalu dekat lah gitu kan. Nah setelah lebaran, mau masuk lebaran, masuk kerja, ya kita agak dekat dengan karyawan. Salah satu karyawan, ya karyawan itu ngasih tahu gitu kan, udah dapat apa aja gitu kan di sini gitu kan. Nah, saya ngobrol sama rekan saya Pak Aka, kenapa sih ya gitu kan, kok ngomongnya kan seperti itu gitu kan, seolah pabrik ini Memang angker gitu kan. Nah, sudah itu ya kita kerja lah seperti biasa gitu kan. Nah dan ini juga buat rekan-rekan ini nama channelnya Demit Official. Oh iya, Demit Official. Jangan pernah dicoba gitu kan kelakuan ya bodoh saya gitu kan. Dan waktu itu juga saya itu begini gitu kan, saking penasarannya, waktu hari Minggu saya itu gini, kerja malam di hari Minggu gitu kan, saya itu menantang gitu kan. Ibaratnya kalau mencek Sunda Terama sompral gitu kan. Malam-malam ya, pas kerja malam. Ya, kerja malam waktu itu hari Minggu. Waktu itu hari Minggu, pabrik suasana lagi libur gitu. Waktu nggak tahu kapan, waktu itu hari Minggu yang saya ingat pas May Day lah gitu kan. Diliburkan kalau tidak salah, pokoknya nggak ada lah. Biasanya kan masuk malam jam 10, yang pertama jam 11 pabrik gitu kan, ini diliburkan lah gitu kalau nggak salah mah. Nah waktu itu saya nantang gitu kan, saya bilang gini, kalau emang ayah gitu kan sok tunjukkan wujudna, lamun teu wujudna sok naon gitu kan. Nah itu di pos ngomong gitu, jaga sendiri berdua gitu kan. Di pos atau di mana? Ya saya di luar sport satpam, karena masih ada ruangan untuk parkir mobil gitu kan, keluar masuk. Ya malam-malam ya sekitar jam 1:30 waktu itu. Sebelum malam ya? Iya, subuh. Tidur-tidurnya. Iya, waktu itu saking saya penasaran sih ada apa gitu kan di pabrik ini. Ya waktu itu kita biasalah patroli persatu gitu kan, sekali per 3 jam sekali gitu kan kita. Nah rekan saya waktu itu pas jam 1:30 Bapak Aka ke dalam gitu kan. Ya saya langsung bilang gitu kan, ya udah gitu kan, kalau kamu memang ada ya tampakan, kalau memang nggak ada tunjukkanlah gimana gitu kan wujudnya, ya ciri-ciri kamu gitu kan. Nah ternyata setelah saya berbicara seperti itu, ada 2 pohon tapi anginnya itu besar gitu kan. kenceng itu, gerak gitu ya. Iya gerak gitu kan gitu. Tapi di belakang saya juga ada pohon, cuma anginnya sepoi-sepoi santai gitu kan, cuma angin 2. Nah kalau biasa, angin biasa gitu kan, datang paling dingin biasa. Nah itu ketika angin itu datang sama saya, menghempas badan saya ya, yang saya rasakan merinding gitu kan. Wah ini benar-benar gitu kan. Dan setelah itu saya rasakan merinding, waduh saya juga mau hampir keluar pabrik itu gitu kan. Saya nggak berani kan, posisinya nggak berani di dalam lagi gitu kan, karena karena saya sombral, saya langsung pindah aja keluar ke pinggir jalan kan, pabriknya pinggir jalan gitu kan. Nah, waduh kata saya itu gitu kan, ngeri banget. Nah waktu itu saya baca-baca sebisa saya gitu kan, nggak langsung rekan saya manggil, Pak Aka itu Pak Jaja di mana? Oh ya di luar. Kenapa? Ya saya pura-puranya aja gitu kan, lagi cari makanan gitu kan, padahal nggak ada. Saya nggak cerita lah ke teman gitu kan, takutnya gimana gitu kan, cukup saya aja yang tahu gitu kan. Gitu ya, mungkin pas hari itu segitu. Nah pas bagian malam gitu kan, pas esok hari ya? Esok harinya saya libur, intinya gitu kan. Saya pas kerja malam lagi saya diteror terus gitu kan. Jadi
kerja malam itu pas angin-angin itu, besoknya libur, pagi, besoknya lagi malam lagi gitu. Kerja pagi dulu, Pagi. langsung selang kemudian kan 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Nah, udah gitu saya masuk malam. Nah, udah masuk malam, posisi saya tuh di atas pos, kayak ada kan kita tuh posnya ada pakai asbes kan, Ya. kayak ada Atapnya ya. atapnya ya pakai asbes, kayak ada orang yang deg 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 gitu kan, kayak yang berjalan gitu kan. Jalan di atas asbes itu di atas pos ya. Iya. Dan itu tuh tidak 1 kali ataupun 2 kali sampai 3 kali gitu kan. Yang pertama saya bilang ke Pak, ini apaan sih di atas gitu kan, yang deg deg deg, mungkin itu kucing ya, saya juga hiraukan lah gitu kan. Gitu. Nah, terus yang kedua duduk lagi gitu kan, waduh kata saya ini takutnya kan maling atau apa kan ya yang kita takuti gitu. Kenceng kan. banget ya suaranya. Iya. Gitu kan, saya mencoba ngeliat ke atas kok nggak ada, udahlah biasa lagi. Nah pas yang ketiga kali duk gitu kan, kayak orang lari gitu kan. Gitu. Itu pas jaga sendiri atau ya, ada berdua. Berdua juga. Terus waktu itu pas jaga berdua ya kita langsung gitu kan melihat bahwa senter ke atas ternyata nggak ada, tapi yang kita rasakan itu merinding gitu kan. Gitu. Dalam posnya merinding. Iya, dalam pos itu suasana merinding gitu kan. Apalagi kan suasana pabrik, kita itu di pos di sini melihat suasana pabrik ke sana di ruang tamu sampai ke depan saya itu bangunan yang belum dirombak, direnovasi, bahkan iya jalur keluar masuk mobil aja gelap. Jalur mobilnya aja batunya itu belum diaspal, masih ada batu kerikil lah gitu kan, yang kecil-kecil. Renovasi lah ya, masih bangunan zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Nah, setelah itu ada lagi seorang warga gitu kan, yang bercerita itu bukan sama saya aja, tetapi sama anggota security yang lain juga gitu kan. Pak Jajas, gimana? Kamu ditanya nggak sama warga di sini udah dapat apa? Iya, sama saya juga gitu kan. Nah, setelah itu kita ngobrol sama warga dan ternyata gitu kan di belakang pos tempat saya jaga itu ada pohon mangga. Nah, di sana itu dulu gitu kan ada wanita tertabak dan meninggal gitu kan. Di luar pabrik kan, di dalam? Di luar, di luar kan. Pohonnya. Iya, dan warga sana sudah pada tahu gitu kan kejadian itu. Dan dulu itu gitu kan di belakang pos itu ada pohon mangga. Nah, si karyawan pun tidak berani di sana tuh lama-lama sampai jam 5 atau menjelang maghrib nggak ada yang berani gitu, Kang Ojil gitu kan. Nah, waktu itu kita itu tim security ya nggak tahu, kita suka di sana, suka ngadem gitu kan ya, sudah kerja gitu kan jam 5 kan ada nyantai, ngadem di sana. Setelah tahu itu kita juga nggak berani gitu kan ke sana. Gitu, ternyata di sana itu kuat banget gitu kan auranya gitu kan. Nah, setelah itu ya kita ngambil pusing lah, kita kerja biasa lagi. Nah, yang lebih mengerikannya gitu kan, waktu itu ketika saya tidur kan pos seperti ini kaki sini gitu kan. Di dalam pos? Iya, di dalam pos. Di sini tuh ini real dan nyata ya, tempatnya juga masih ada gitu kan. Di sini tuh ada jendela. Nah, di jendela di sini galon, air galon tempat kita minum. Kaca tuh, ya, kaca ke depan ya. Iya. Kaca ketika saya tidur itu kan sebentar di sana itu kayak ada sosok wanita gitu kan yang melihat sama saya gitu kan. Gitu. Di luar ya, di luar. Iya, di luar gitu kan. Waduh, kata saya gitu kan. Ini ngeri banget gitu kan. Nah, ya mungkin itu sosoknya berdiri atau ya kayak sosoknya itu kayak melihat, tapi melihatnya nggak ke saya, kayak lurus gitu kan. Ke pintu sana gitu. Jelas kan. banget gitu kelihatan. Ya jelas, rambut gitu kan. Putih ya, mungkin nggak tahu ya gitu kan, mungkin nggak tahu sosok penunggu di pohon mangga, nggak tahu dari mana, emang cukup angker itu pabrik gitu kan. Nah, udah itu gitu kan, saya tuh langsung di sana nggak bisa tidur itu sekitar jam 2 gitu kan. Gitu. Itu waktu libur. Libur karyawan juga kejadiannya. Waktu itu. Nah, setelah libur karyawan, nah
waktu itu pagi-paginya pas bagian saya masuk, ya saya langsung ini aja, si kacanya itu saya tempelin pakai kayak kertas tanah yang udah nggak kepakai gitu Kang Ojil ya. Biar apa gitu kan? Biar ya jangan sampai lah gitu kan rekan-rekan saya yang lain juga melihat ya kejadian lagi gitu kan, atau melihat saya tutupin. Nah di sana tuh ada perdebatan gitu kan. Saya sama rekan-rekan, ini kenapa ditutupin? Ya saya bilang aja beralasan. Takutnya ini air galon kena matahari, takutnya gimana nggak enak gitu kan. Ya. Terus manajemen pabrik juga bilang ini kenapa ditutupin? Ya saya bilang aja gitu kan. Ini Bu air galon biar tidak tidak kepanasan gitu kan. Padahal jauh lah di depan pos saya juga ada pohon beringin, cuman segini lah tingginya gitu kan. Nah setelah itu kita berdebat, akhirnya saya ngomong apa adanya ke teman-teman. Oh iya, ternyata bukan saya aja gitu kan yang kejadian gitu kan, teman-teman saya juga sama, dan akhirnya kita memutuskan setuju untuk menutup si kaca jendela itu gitu kan. Nah itu arahnya kemana? Ya arah jendelanya? Iya ke kita gitu kan. Ke bangunan tuanya. Oh iya bangunan tua, terus di pinggirnya lorong ujung gitu kan di sana. Nah terus tuh udah itu gitu kan, ada lagi karyawan yang bilang di sini tuh yang pertama suka ada yang lari-lari di atas pos, kalau udah itu terus yang kedua ya si wanita itu, terus yang ketiga itu di pabrik sana itu ada yang suka kalau gerbang 2 kita kunci, suka ada yang kayak ada suara mukul besi ngojil gitu kan, kayak teng gitu kan. Itu tuh sekitar jam 12 malam gitu. Pasti kejadian kayak gitu ya? Iya suka ada, pokoknya kalau karyawan lagi libur kerja pasti ada kejadian di pabrik itu. Jam 12 malam ya? Iya gitu kan. Ada. Nah saya juga yang pertama sama teman, yuk kita patroli ke sana. Kita melakukan patroli sama teman, sama rekan saya Pak Kakak, dan ternyata di sana nggak ada. Gitu kan, ya udah kita balik lagi. Merinding ada gitu kan, wah udah gitu kan. Nah udah gitu kita biarkan teng sampai 5 kali gitu kan. Nah, udah 5 kali kita biarkan nggak ada gitu kan, ya kita besoknya kita bercerita lah ke teman gitu kan. Ternyata kata teman gitu kan, di sini itu emang pabrik cukup mengerikan dulunya gitu kan. Gitu, dan sejarahnya iya cukup mengerikan. Iya gitu kan, dan pabrik ini gitu kan nggak ada security di anggota kami gitu kan yang berani menyalakan lampu jam 6 maghrib gitu kan, nggak ada. Bagian mana tuh? Ya bagian belakang. Oh, bagian belakang. Bagian belakang itu bagian produksi ya? Ya, ada bagian setting, boiler, gudang obat sama limbah, dan yang paling ujung itu finishing. Ada gudang obat lagi sama gudang kain. Nah, di sana itu kita itu pernah gini ya. Kita itu hari Sabtu kita kerja masuk pagi kan. Gitu. Gak mungkin kan, kita kan pakai kalau angkat barang kan pakai lowering door kan, yang besi, terus sama kain kan berat ya Kang Ojil ya. Kita itu kalau mindahin butuh 2 orang, 3 orang. Nah kita itu coba gitu kan pindahin 3 orang, jarak 2 meter. Hari Minggunya lowering door itu udah pindah lagi gitu ke tempat biasa, saking ngerinya ini pabrik gitu kan. Jadi kejadiannya tuh memang terus beruntun ya? Iya gitu kan. Jeda lama baru kejadian, ini memang terus beruntun setiap minggunya ya? Iya setiap minggunya, karena kan mungkin kita baru gitu kan, kita baru jadi kenal. Ya gitu kan, pengen kenal gitu kan. Cuman ini kan karena pabrik tuh, saya juga pernah jaga di pabrik, cuman ini pabrik ini kan boleh dibilang cukup ngeri lah gitu kan untuk area pabrik di Kota Cimahi ini gitu kan. Gitu. Dan yang paling ngeri itu ketika kita nih melakukan patroli, ini kita nggak malam ya, jam setengah enam maghrib gitu kan, kita patroli nggak sendiri, berdua. Karena itu tuh luas bangunannya kurang lebih adalah 1000 meter mah. Lumayan luas ya gitu kan, luas.
Kita jaga berdua, 5:30 kita jalan. Di sana itu auranya sudah beda gitu kan. Merinding tuh, waduh merinding banget gitu kan. Cuma berdua, cuman karena kita kerja, mau tidak mau ya kita harus lakukan gitu kan, untuk menyalakan lampu gitu kan. Ya walaupun sebenarnya itu menyalakan lampu dalam aturan sih nggak boleh jam 5 atau jam 4. Sebenarnya minimal kita itu sebagai petugas harus menyalakan lampu jam 6. Karena kita anggota nggak ada yang berani gitu kan untuk memasuki jam 6, jadi kita menyalakan lampu jam 4 jam 5. Iya, jam 4 jam 5. Pada saat kegiatan pabriknya udah nggak ada gitu ya. Iya gitu kan. Iya, kalau misalkan hari Sabtu kan pabrik kan setengah hari, kayak hari Minggu gitu kan. Ya paling kita menyalakan lampu yaitu antara jam 4 atau jam 5. Kita nggak ada yang berani kalau jam 6 ke sana. Gitu kan. Nah, terus gitu kan ketika kita patroli itu pernah kita sebelum tahu cerita di pabrik itu sesungguhnya, kita berani gitu kan. Jadi untuk sahabat gitu kan, lebih baik kita jangan pernah mendengarkan kalau kita nanti ujungnya kalau kita udah tahu pasti tidak akan berani gitu kan ke sana gitu kan. Karena yang saya alami waktu itu ya seperti itu, kita awalnya berani gitu kan patroli sendiri-sendiri, tapi ketika kita tahu ceritanya seperti ini dan kita takut juga ya, gitu kan. Kalau udah tahu ceritanya ada apa gitu kan. Ya betul, itu tahu juga, tapi waktu itu karena kita belum tahu, kita jalan aja lah, udah biasa. Tapi karena waktu itu mah biasa karena kita nggak tahu, tapi ketika kita sudah tahu, waduh, sangat-sangat ketakutannya luar biasa gitu kan, merinding pun udah jangan ditanya itu gitu kan, di pabrik sana itu gitu kan. Dan saya juga kalau sekarang gitu kan suruh lagi kerja di sana, ya saya mungkin bakal mikir-mikir dulu gitu kan, gitu, karena kejadian-kejadian banyaklah kejadian-kejadian negatifnya gitu kan. Banyak yang diganggu lah ya. Iya gitu tugas kan. patroli. Iya patroli banyak tugas Ya. diganggu. Apalagi yang karyawan yang mungkin ada juga ya, mungkin karyawannya yang diganggu juga ya. Ya siang-siang. Kalau untuk karyawan saya mendengar cerita dulu banyaklah yang kesurupan gitu kan. Dulu itu gitu kan. Tapi pas bagian saya kerja nggak tahu ya, sebelum bagian yang lain nggak tahu. Pas bagian saya mah alhamdulillah lah nggak ada yang kesurupan gitu kan. Memang tugas patroli aja yang diganggu ya. Iya. Yang baru-baru gitu pengen kenal. Iya, yang baru-baru. Dan itu yang baru pun ternyata bukan kita aja, satpam yang dulu-dulu juga yang sebelumnya sama. Gitu kan. Jadi buat kita mungkin itu gangguan yang lumayan ekstrim sih gitu kan. Ekstrim lah ya di pabrik lah ya. Iya, di pabrik itu memang benar cukup ekstrim. Daerah Cimahi ya pabriknya ya. Iya, daerah Cimahi gitu kan, di sana gitu kan. Pasti orang Cimahi, Kang Ojil pasti tahu lah. Pabrik itu ya. Iya. Udah lama beroperasi mungkin ya pabriknya ya. Sampai sekarang kayak gitu ya. Iya, udah lama beroperasi, cuman pabrik itu belum direnovasi gitu kan. Masih bangunan tua lah ya. Iya, bangunan tua gitu kan. Cukup lah ya. Iya, cukup seram gitu kan. Dan yang paling seramnya itu katanya di bagian ujung gitu kan. Di bagian tempat gudang kain gitu kan. Jadi di sana itu ada sesosok wanita, tapi katanya si dadanya itu bolong gitu kan. Tapi saya nggak tahu gitu kan ya. Cuman banyak yang bilang hati-hati di sana gitu kan. Di sana itu kadang-kadang yang tidur juga suka dijailin, digamanain gitu kan. Kalau karyawan jam istirahat tuh gitu kan. Nah kalau kita yang siang ya karyawan. Ya kalau malam gitu kan. Kalau malam ya. Ada shift malam juga karyawan? Ada, di sana tuh kan 3 shift gitu kan. Iya. Dan waktu itu si wanita itu kadang-kadang ya gitulah suka ketawa gitu kan. Ya ketawa yang kayak gitu ya suka ya agak lumayan lah, bulu punuk merinding gitu kan. Ya kita juga gimana gitu kan. Kita nggak masuk takut ada apa-apa gitu kan. Kalau kita nggak patroli ke sana kan kita takut ada apa-apa, jadi kita serba salah, ya kita berani nggak berani ya udah gitu berdua gitu kan. Udah tugasnya ya patroli, nggak mau ya udah keliling. Ya kita mau tidak mau gitu kan harus melakukan patroli gitu kan.
walaupun ya boleh dibilang rasa takut pasti ada lah, sama juga manusia gitu kan. Gitu. Wajar lah ya. Iya, tapi kita ya harus gitu kan, walaupun di dalam kita nggak tahu ya mau ada kayak ada suara suara bengkreng atau apa gitu kan, kita udahlah, udah di dalam kita positif aja gitu kan, mungkin itu kucing lagi ngejar tikus gitu. Lah ya. Ya gitu kan, walaupun itu suaranya gitu kan, kalau binatang kan nggak mungkin ke kitanya bawa merinding gitu kan. Nah, setelah itu gitu kan kita beres bekerja seperti biasa lah, kita serah terima, kita menceritakan lah gitu kan, apakah saya aja gitu kan yang dapat teror gitu kan, ternyata teman saya juga sama gitu kan. Terornya sama ya, cuma beda gitu kan. Iya, kalau teman saya itu rekan saya yang beda shift, ada ya orang Cimahi juga gitu kan. Dia itu lagi tidur tapi kakinya kayak diambil gitu kan, di itu tuh gitu kan, ditarik gitu kan. Nah, terus yang kedua dia mah lebih ngerinya lagi gitu kan, lagi tidur waktu waktu malam minggu, ada yang suara ngetuk pintu, tok ke dalam pos gitu kan. Dia lihat ternyata nggak ada gitu kan. Ternyata pabrik itu neror dulu ke semua security gitu kan yang bekerja waktu itu gitu kan, yang kerja di, ya boleh dibilang yang kerja baru-baru gitu. Ya, kalau yang udah lama nggak diteror lagi mungkin. Iya, itu juga. Saya juga itu merasakan teror itu kurang lebih 1 bulan lah. Satu bulan. Kesananya udah aman ya? Kesananya alhamdulillah aman gitu kan, nggak ada lagi gitu kan. Bahkan pencuri juga kayaknya menurut saya emang susah sih gitu kan kalau nyuri di sana, dan kayaknya berpikir 2 kali gitu kan, karena di belakang pabrik itu kayak ada kebun kosong lah gitu kan, dan bentangnya juga tinggi gitu kan. Ya susah lah gitu kan. Cuman kalau untuk misteri di sana banyak ya. Ya banyak lah gitu kan. Cukup menakutkan namanya pabrik lah, nggak tahu histori sejarah tanah dulunya seperti apa. Pasti ada cerita lah di balik itu. Iya, seperti apa gitu kan. Pabrik kan kalau ya kadang kalau lagi nggak produksi ya mungkin mereka ya digunain untuk bermain. Iya gitu kan, untuk bermain betul. Di sana. Cuman kebanyakannya ya jahil tuh, tugas patroli yang baru. Nah, iya. Iya, kalau ke yang lama mungkin udah lama sih ini. Iya udah lama gitu. Kalau ini baru nih mau kenalan nih kayaknya. Nah, itu kan dengan cara ya ngeri gitu kan, kenalan di sana itu gitu kan. Iya. Nah, yang ngeri itu kerja sebenarnya tiap malam minggu tuh gini ya. Kemudian yang paling ngerinya itu, kita itu kan ada boiler gitu kan. Boiler itu yang matiin tuh kita, karena pegawai boiler itu kalau misalkan temperatur panasnya kan misalkan nih sampai 200 lebih, nah pegawai boiler itu suka pulang minimal sampai jam 3 sore gitu kan. Nah, jam 3 sore kita selalu serah terima gitu kan, misalkan nih saya kerja malam, nanti kamu jangan lupa itu boiler temperaturnya 160, nanti kalau udah sampai 70 atau 80 tolong dimatikan gitu kan. Nah, dimatikan boiler itu bukan jam 9 malam gitu, kadang-kadang kita itu matikan jam 1:30, dan kita itu nggak berani sendiri untuk mematikan, nggak berani. Berdua, dan bayangin aja gitu kan, di tempat boiler itu kita melihat ke depan di sana itu, waduh gitu kan. Kalau mana ya gitu kan, suasana ketika kita memasuki tempat boiler, merinding tuh udah banget merinding gitu kan. Apalagi di tempat boiler itu ada bagian kayak tempat limbah boiler untuk dibuang dan diangkut gitu kan, pakai mobil truk. Nah di sana itu ada kayak apa, jendela lah besar gini. Nah di sana itu kadang-kadang suka ada cewek yang perhatiin gitu kan, gitu. Cuman tapi nggak berwujud ya, cuma ngerasa aja ada yang kayak gitu. Iya gitu kan, cuman kata karyawan di sana emang ada di sana. Dan kata karyawan di sana gitu kan, kalau misalkan ini Pak, nah gitu kan, suka ada. Dan di sana itu ngerinya apa gitu kan, pabrik di sana itu di mobil box aja, di mobil box aja, karyawan nggak ada yang berani tidur.
gitu kan, karena di mobil box aja di sana juga diganggu gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu tidur di dalam mobil box, padahal mobil box itu selalu dipakai tiap hari untuk ngirim barang, tapi nggak ada tuh yang berani tidur gitu kan. Kadang-kadang kalau tidur kayak ada gempa gitu kan, digerakin, padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Biasa ya Iya, pabriknya ya. itu emang benar gitu kan, lumayan cukup ya mencekam lah menurut saya gitu kan. Luar biasa. Tapi Kang JJ sampai saat ini mah masih bekerja di sana ya? Oh, saya sudah enggak. Oh, sudah enggak. Sudah enggak kerja di sana gitu kan, sudah beda lagi gitu kan, karena di sana berarti 3 tahun. 3 tahun terakhir tuh saya bekerja di sana 2019 gitu kan. Sekarang bekerja di tempat lain lah ya. Ya, di tempat lain dan di pabrik lain lagi gitu Pabrik kan. lain ya. Luar biasa ya. Cerita ini pengalaman teror dari pabrik lama mungkin. Iya, pabrik lama. Legend lah, pabrik tua lah ya pabrik sampai tua. saat ini. Masih ada lah ya. Masih ada beroperasi. beroperasi gitu kan. Luar biasa. Jadi masih ada yang masih diceritain? Ya mungkin dari saya segitu aja dulu, mungkin nanti ke depannya lain kali kalau ada waktu mungkin di hotel kali ya gitu kan. Di hotel ya. Ya, patroli lagi kayaknya. Iya, itu kalau hotel udah pasti lah gitu kan. Nanti saya undang lagi untuk bercerita di sini ya. Iya. Ya. Nah, buat sahabat Demis Official nih, segitu aja nih cerita dari Kang Jaja, pengalaman pribadinya ketika bekerja berpatroli di suatu pabrik yang ada di daerah Cimahi. Iya, Cimahi. Nah, ini pesannya sih jangan takut ya, kalau misalkan bekerja ya bekerja aja, yang memikirkan ada apa sih di tempat itu, gitu kan, karena bahkan tersugesti ya. Gitu Ini kan. takut tuh sugesti dari di sini, malah nggak konsen di kerjanya, makanya ya fokus bekerja aja, berdoa. Nah, jangan lupa nih saya ingetin lagi untuk subscribe, comment, and like ya channel Demit Official ini biar kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru dan menghadirkan narasumber-narasumber yang lama ataupun yang baru lagi nih yang mau dicerita di studio ini. Nah, saya pamit undur diri, saya Ojil Sani. Saya Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.